Pendahuluan. Gaji naik, tapi kenapa masih nggak pernah cukup? Pernah nggak kalian ngerasain gini? Gajian, senang, bayar tagihan, beli yang ditunda-tunda, terus 2 minggu kemudian dompet kering, rekening sekarat, dan mulai mikir, aduh, gue ngabisin duit buat apa aja sih? Atau mungkin kalian kenal temen yang gajinya jauh di atas kalian, punya mobil bagus, sering jalan-jalan, tapi pas ditanya, lo punya tabungan berapa? Malah nyerah, gue mah hidup dari gaji ke gaji aja. Nah, kalau kalian pernah ngerasain atau melihat ini, bukan berarti kalian boros atau nggak disiplin. Bisa jadi masalahnya ada di jenis utang yang dipakai sehari-hari tanpa sadar. Karena ternyata tidak semua utang itu sama. Ada yang bisa bikin kalian makin dekat ke kebebasan finansial, ada yang malah bikin kalian terjebak dalam lingkaran bayar cicilan seumur hidup. Dan sayangnya, banyak orang nggak pernah diajarin bedain keduanya. Kita sering dengar nasihat, jangan berutang. Tapi di dunia nyata, orang-orang yang dianggap sukses justru pinter berutang. Mereka punya rumah lebih dari satu, mobil, bisnis, dan ya, mereka pakai pinjaman. Bedanya, mereka bedain mana utang yang produktif, mana yang cuma konsumtif belaka. Nah, kalau di video kali ini kita nggak akan ngomongin utang dari sisi moral. Kita bahas dari sudut pandang keuangan pribadi yang praktis, realistis, dan bisa langsung kalian terapin hari ini. Kita akan kupas, apa sih beda utang konsumtif dan produktif? Kenapa banyak yang keliru kaprah? Contoh konkret di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, gimana caranya pakai utang biar jadi alat, bukan belenggu. Jadi siap-siap mikir ulang soal cicilan, kartu kredit, KPR, atau bahkan pinjaman online yang lagi ngetren. Karena setelah video ini, kalian bahkan lebih sadar, utang itu bukan soal boleh atau enggak, tapi soal pinter atau enggak. Pembahasan, bukan soal utangnya, tapi untuk apa dan bagaimana. Mari kita mulai dari yang paling sering terjadi, utang konsumtif. Apa itu? Sederhananya, utang untuk memuaskan keinginan hari ini tanpa memberi manfaat finansial di masa depan. Contoh paling umum, belanja online pakai cicilan 0%. Kalian lihat smartphone baru keluar, fitur kamera canggih, desain keren, dan langsung klik, cicil 12 bulan, 0% bunga. Terasa ringan kan? Bayar 1 juta per bulan, nggak langsung keluar semua, tapi yang sering dilupakan, smartphone itu langsung turun nilai begitu dibeli. Yang kalian bayar selama setahun itu bukan investasi, tapi konsumsi. Dan kalau kalian tetap pakai kartu kredit atau pinjaman lain buat kebutuhan harian, cicilan itu jadi beban tambahan. Atau ambil contoh lain, kredit motor. Kalau kalian ambil kredit motor buat narik ojek online, dan hasil nariknya bisa nutup cicilan plus bensin, dan masih ada sisa buat tabungan, itu masih bisa masuk akal. Tapi kalau motor itu cuma dipakai buat jemput pacar atau jalan-jalan doang, dan kalian harus bolak-balik pinjem ke temen tiap akhir bulan, ya itu tetap utang konsumtif, meski kelihatannya produktif karena ada kata usaha di bayangan. Yang bikin utang konsumtif berbahaya itu dampak jangka panjangnya. Pertama, nggak menghasilkan apa-apa. Malah sering bikin kalian keluar uang terus, cicilan, bunga, perawatan, asuransi. Kedua, membiasakan hidup di luar kemampuan. Kalian mulai merasa wajar hidup dengan utang, sampai akhirnya tanpa sadar penghasilan kalian habis buat bayar pinjaman, bukan buat membangun masa depan. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lain, utang produktif. Ini adalah utang yang digunakan untuk membangun aset atau meningkatkan kemampuan finansial di masa depan. Artinya, utang ini punya potensi menghasilkan uang, bukan cuma menghabiskan uang. Contohnya, pinjaman modal buat buka warung makan, toko online, atau usaha jasa. Kalau usahanya jalan, hasilnya bisa lebih besar dari cicilan. Artinya, utang itu membantu kalian naik level. Atau KPR untuk properti yang disewakan. Kalian ambil pinjaman, beli rumah, lalu disewakan. Uang sewa bisa nutup cicilan, bahkan ada sisa. Di sini, utang jadi alat untuk punya aset yang menghasilkan arus kas. Atau pinjaman buat kuliah atau pelatihan skill. Ini nggak langsung menghasilkan uang, tapi meningkatkan nilai diri, yang pada akhirnya bisa bawa gaji lebih tinggi atau peluang kerja lebih baik. Tapi, hati-hati. Utang produktif itu bukan jaminan sukses. Kalau kalian ambil pinjaman buat buka usaha, tapi usahanya bangkrut, ya tetap harus bayar cicilan. Jadi resikonya ada. Tapi bedanya,
Utang produktif punya potensi imbal hasil, sementara utang konsumtif cuma punya potensi kerugian. Yang bikin orang salah langkah itu gengsi dan emosi. Mereka bilang, ini investasi, padahal cuma cara membenarkan keinginan. Misalnya, beli rumah mewah di lokasi terpencil, nggak dihuni, nggak disewakan, cuma buat gengsi. Katanya investasi properti, tapi 5 tahun kemudian masih nggak laku, dan kalian harus bayar cicilan tiap bulan. Itu bukan investasi, itu utang konsumtif berkedok aset. Atau ambil KPR buat rumah impian, tapi cicilannya nyaris 80% dari gaji. Akhirnya, kalian nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, dan hidup selalu was-was kalau gajian telat. Itu bukan utang produktif, itu perangkap gaya hidup. Jadi kuncinya bukan apakah ini aset, tapi apakah ini menghasilkan uang atau malah jadi beban? Apakah saya mengendalikan utang ini atau utang inilah yang mengendalikan saya? Dan satu lagi, utang produktif itu butuh rencana, bukan impuls. Kalau kalian ambil pinjaman buat usaha, harus ada hitungan, modal, omset, biaya operasional, break-even point. Kalau enggak, ya itu bukan produktif, itu spekulasi. Sementara utang konsumtif sering lahir dari impuls, iklan atau tekanan sosial. Lo belum beli yang ini, keren loh. Cicilan cuma 500.000, kecil banget. Padahal kalau dikumpulin, utang-utang kecil itu bisa bikin kalian financially stuck seumur hidup. Penutup, utang bukan musuh, ketidaktahuan yang harus dikalahkan. Jadi kesimpulannya, utang itu bukan hitam putih. Bukan semua utang itu jahat, bukan semua cicilan itu haram. Yang penting adalah kesadaran, tujuan, dan kontrol. Utang produktif bisa jadi jembatan menuju kebebasan finansial, asal dipakai dengan rencana, disiplin, dan evaluasi berkala. Sementara utang konsumtif, meski terasa menyenangkan hari ini, sering menjadi jebakan halus yang menghambat pertumbuhan kekayaan. Yang paling berbahaya bukan utangnya, tapi ketidaktahuan. Orang bisa bangkrut bukan karena gajinya kecil, tapi karena nggak pernah belajar bedain mana utang yang membantu, mana yang menjebak. Jadi, mulai sekarang sebelum klik ajukan sekarang di aplikasi pinjaman, berhenti sejenak. Tanya diri, ini buat apa? Apakah ini akan menghasilkan uang atau malah jadi beban? Apakah saya masih punya ruang napas keuangan setelah ambil utang ini? Karena pada akhirnya, kebebasan finansial itu bukan soal punya banyak uang, tapi soal punya kendali atas uang, atas utang, dan atas diri sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan obrolan duit berikutnya. Dan di kolom komentar, tulis, utang terbesar saya itu untuk... Ayo, kita jujur bareng. Siapa tahu obrolan kalian bisa jadi pelajaran buat yang lain. Sampai jumpa di ngobrolin duit berikutnya.